Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, serta anak-anak. Selamat datang di Gereja Katolik Salib Suci Tropodo. Sesaat lagi, kita akan mengikuti misa perkawinan Antonio Marco Giuliano dan Anastasia Putri Kusuma Wardani. Keduanya dari lingkungan Santo Paulus Rasul I. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD dengan petugas liturgi sebagai berikut: Lektor Saudari Mita, Pemazmur Saudara Revel, Misdinar Feby dan Dian, paduan suara Regina Celi OMK Salib Suci. Mohon seluruh umat dan undangan yang hadir untuk menjaga suasana khidmat dan hening selama misa berlangsung dengan menonaktifkan segala alat komunikasi, tidak mendekati altar untuk mengambil foto atau video selama misa berlangsung. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan mempelai di Gereja Salib Suci ini. Ibu, saudara-saudari, menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Air suci akan dipercikan kepada kalian sebagai lambang pembaptisan. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita semua berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Antonio Marco Giuliano dan Anastasia Putri Kusuma Wardani. Gereja menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan ikut bergembira di dalam perayaan kasih ini. Romo yang terhormat, kami atas nama keluarga Bapak Faustinus Entras Wahyu Jatmiko dan Ibu Yohana Wahyu Kristiarini yang berbahagia hendak mengantarkan putra-putri kami Antonio Marco Giuliano dan Anastasia Putri Kusuma Wardani untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Dan sekarang marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan untuk memulai upacara pemberkatan nikah ini. Amin.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua, di hadapan gereja. Dan pengudusan cinta kasih ini bagi Marco dan Putri merupakan satu sakramen, yakni tanda hadirnya Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka berdua. Allah telah menguduskan ikatan cinta suami istri, dan Kristus sebagai penguat rumah tangga mereka. Mereka disatukan karena saling mengasihi satu sama lain. Maka marilah kita mempersiapkan diri di awal Ekaristi Kudus ini. Kita mohon rahmat pengampunan dari Tuhan, supaya kita boleh pantas dan layak ambil bagian pada hari bahagia ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah mempertemukan dan menuntun kedua mempelai ini dalam berjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka untuk hidup berkeluarga dan saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, serta memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang itu menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, teristimewa yang berbahagia hari ini, Marco dan Putri. Bacaan pertama yang kita renungkan bersama hari ini, Santo Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa kasih itu adalah dasar dan puncak dari hidup perkawinan. Hari ini Marco dan Putri memulai langkah awal, langkah baru memasuki rumah tangga sebagai suami istri. Maka belajarlah untuk memberi diri satu sama lain, berkorban, berjuang bersama untuk saling mencocokkan satu sama lain. Semoga Anda berdua bukan menjadi pasangan yang egois, karena Anda sementara membentuk dan membangun rumah tangga. Kalau Anda egois, maka yang terjadi adalah bukan rumah tangga yang Anda bangun, tetapi rumah duka. Kita tidak mau mereka membangun rumah duka, tetapi rumah tangga.
Karena pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup, tidak akan Anda pernah tamat. Kalau ada yang mengatakan saya sudah tamat sekolah pernikahan, tamat kecuali menghadap Bapa di surga. Itu tamat. Itu baru tamat, selesai. Tapi pernikahan sejatinya itu adalah sekolah seumur hidup. Sekolah untuk mewujud nyatakan semangat cinta kasih yang menyatukan suami istri. Karena itu, bacaan pertama melukiskan kepada kita semua bagaimana orang belajar tiap hari untuk memperjuangkan perkawinannya, untuk memperjuangkan rumah tangganya seumur hidup dengan kasih yang nyata, bukan hanya asal kata-kata. Maka Paulus itu mengatakan begini, kalau mau supaya rumah tangga Anda bertahan, kasih yang dimulai hari ini tetap mekar, maka belajar pertama untuk sabar, untuk murah hati, tidak cemburu. Walaupun ada yang mengatakan, Romo, cemburu itu adalah bumbu rumah tangga. Benar, tapi over cemburu itu sakit. Sakit sendiri. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu, ini tanda Anda tidak dewasa. Pasangan tidak akan berkembang, tidak akan saling mendukung satu sama lain kalau sedikit-sedikit cemburu. Boleh, dikit-dikit tidak apa-apa. Tapi kalau makin sering, tolong dipertanyakan. Belajar untuk tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Belajar untuk sopan dan tidak cari keuntungan diri sendiri. Belajar untuk tidak menjadi orang yang tukang marah. Sedikit-sedikit marah. Marah boleh, tapi tepat pada waktunya, pada orangnya, dengan alasan yang jelas. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, ini orang diciptakan dari tanah sengketa. Karena Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Benar kan? Tapi kalau yang sering marah seperti ini tanpa alasan, ini pasti diciptakan dari tanah sengketa yang masalahnya belum selesai. Jangan menyimpan kesalahan pasangan, karena itu bicaralah. Terbukalah dengan pasangan. Kalau sudah marah, dia hanya mengatakan pokoke. Wes, aturo sakarepmu. Nah, ini yang jadi masalah. Ini masih baru, semua senyum, senyam gitu ya. Tunggu nanti beberapa waktu, senyum hilang. Habis ini kan bulan madu. Bulan madu ya, tidak tahu kemana. Tapi setelah bulan madu selesai, madunya habis, tinggal lebahnya. Tiap hari bertengkar terus. Masalah sejikil ini aja langsung dibesar-besar no. Ketika merayakan satu pasangan yang merayakan 50 tahun usia pernikahan, mereka mengatakan, Romo, nanti Romo yang akan memberikan khotbah. Saya langsung terharu karena berhadapan dengan pasangan yang sudah 50 tahun. Saya katakan, Bapak Ibu, nun sewu, mulut saya tidak bisa ngomong.
Karena saya berhadapan dengan Anda berdua sudah 50 tahun setia dalam perkawinan, itu tidak mudah. Kan itu silakan kalian berdua sharing saja pengalaman. Lalu Romo makan gratis. Ya, saya mau ngomong apa pada mereka berdua yang setia 50 tahun Bapak Ibu. Anda bayangkan 50 tahun usia pernikahan itu bukan perkara mudah, saudara. Baru 5 tahun saja sudah kembang kempis. Kami sudah tidak sevisi misi lagi, Romo. Kayak artis yang kawin cerai. Tapi tampil senyum. Memalukan. Ojo nikah. Bujang aja. Bujang lapuk saja. Cukup. Nah, hidupi dirimu sendiri, cukup. Maka ketika opa oma ini mereka sharingkan pengalaman bagaimana mereka bertahan 50 tahun usia pernikahan. Mereka akan mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Kalau satu ngomong, satunya diem. Diem aja. Kayak bisu gitu loh. Diem aja. Satu ngomong, satu diem. Begitu terus. Diamnya adalah masukkan air ke dalam mulut, lalu ditahan. Tiap kali satu mulai ngomong, masukkan air dalam mulut. Kelihatan sederhana Bapak Ibu. Sederhana sekali. Tapi yang sederhana ini sulit kita lakukan. Karena biasanya kita tidak mau yang sederhana. Kasih itu harus bersuka cita, bergembira tiap hari. Dia percaya segala sesuatu. Dia harap segala sesuatu bahwa semua akan baik-baik saja. Sabar, tanggung segala sesuatu. Kalau lihat tadi penjelasan, di awal dia katakan sabar, di akhir nasihat dia katakan sabar. Artinya, kalau orang sabar, maka perkawinan selamat. Kalau tidak sabar, biasanya bubar di tengah jalan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Marco dan Putri yang saya kasihi, hari ini Anda mulai perjalanan seperti Anda berlayar. Indah sekali berlayar dengan adat Jawa gini. Senyum ya. Ada yang susah senyum karena susah tidur. Pasti susah tidur. Tapi katanya, pokoknya kalau enggak bisa tidur, yang penting tidur sedikit. Kenapa? Nanti di foto, di videonya jelek. Itu bukan soal foto videonya. Tetapi yang paling penting, kesiapan batin untuk mengarungi perjalanan perkawinan yang kita tidak tahu sampai kapan. Tidak ada dalam perkawinan gereja Katolik namanya kontrak perkawinan, tidak ada. Seumur hidup sampai maut memisahkan kalian berdua. Amin. Setuju? Kalau tidak setuju, belum masuk liturgi pemberkatan. Pintu masih terbuka. Tiba-tiba satu orang mengatakan, tidak, berarti ada yang protes. Maka pernikahan Katolik itu dipersiapkan cukup lama. Sekali lagi, dipersiapkan cukup lama dan sangat detail. Tidak main-main. Selain itu disaksikan oleh semua umat menjadi saksi. Bukan nikah diam-diam. Apalagi kawin lari, tidak pakai itu. Kawin duduk di tempat, tidak pakai lari-lari. Maka sekali lagi,
Itulah yang namanya keindahan dan sakralnya perkawinan gereja Katolik. Kemegahan dari sakramen pernikahan Katolik ini yang Marco dan Putri jaga, rawat sampai akhir hidup kalian. Maka saya titip satu hal untuk Marco dan Putri. Anda berdua harus tahu tugas kalian berdua. Sebagai suami, tugasnya apa? Sebagai istri, tugasnya apa? Harus tahu. Kalau tidak tahu, maka yang terjadi adalah terjadi ketidaktahuan dalam pernikahan. Suami harus menjadi kepala. Kepala yang sungguh-sungguh kepala. Yang punya otoritas. Yang punya wibawa. Suami itu ibarat dia yang membuka dan menutup pintu berkat. Para istri itu mereka adalah tiang doa. Maka istri tolong jangan lupa pegang rosario, bukan pegang Android. Tiap hari TikTok saja. Ya benar Romo, saya biasa berdoa lewat handphone. Syukur, puji Tuhan, mudah-mudahan itu terjadi. Jadi tiap hari cuma scroll saja. Ada diskon ya, naik lagi gitu terus. Jadi suami adalah kepala dan istri adalah tiang doa. Maka kalau tiang doa itu kuat, istri itu seperti hatinya keluarga. Suami pulang rumah nyaman, anak-anak pulang, aduh nyaman sekali gitu. Kenapa? Karena rumah itu indah sekali ya. Para suami biasanya dosa itu di matanya. Kami laki-laki itu dosa itu di mata. Mata kami itu selalu berdosa. Karena lihat itu semuanya harus indah. Maka mata kami itu betul-betul perlu disucikan. Disucikan oleh istri. Sekali lagi, kalau wanita itu di telinga. Kalau dia hanya mengatakan, yang aku cinta kamu. Aduh Tuhan, kelepek-kelepek. Itu walaupun itu basa-basi langsung selesai. Karena itu memang dari pabriknya begitu. Dari pabriknya begitu. Dan anak-anak Marco dan Putri itu adalah berkat mahkota keluarga. Karena itu jangan lupa Marco Putri, bangun altar keluarga kalian. Ya, bangun altar keluarga. Berdoa bersama pasangan. Berdoa bersama pasangan. Cari duit monggo, kerja monggo, silakan. Tapi ojo lali berdoa bersama. Pegang tangan pasangan, berdoa bersama. Di tengah Anda bergumul bersama-sama. Ya. Maka tolong jangan lupa untuk misa kudus hari Minggu. Karena beberapa pasangan setelah saya menikahkan hilang lenyap. Dadah. Muncul pada saat mereka datang. Romo, kami ingin mengadakan misa anniversary. Hari lain hilang semuanya. Maka mari jangan lupa libatkan Tuhan dalam pernikahan kalian. Pesan untuk orang tua, Pak Endras, Bu Ayu. Orang tua itu biasanya ini adalah momen yang luar biasa indah, menyenangkan, tetapi menyedihkan. Anak-anak kita suatu saat kita antar mereka sampai ke titik seperti ini. Kita lepas mereka pergi, orang tua melepaskan mereka pergi. Maka Khalil Gibran itu menulis puisi yang menarik sekali. Seorang penyair dari Libanon, dia katakan, anak itu seperti panah yang dilemparkan keluar dari busur panah. Ya,
dipesatkan keluar. Ketika anak panda itu keluar, itu seperti anak-anak kita. Mereka pergi mengembara, entah kemana, buat apa, dengan siapa. Dan salah satunya adalah ketika para orang tua membawa mereka sampai altar ini. Karena itu, para orang tua, mulai hari ini tetap doakan anak-anak kalian supaya mereka langgeng seperti kalian. Orang tua saksi, Pak Dedi dan Bu Indri, Anda bukan melahirkan mereka berdua, tapi kalian berdua menjadi orang tua rohani. Semoga kalian berdua menjadi model dan contoh bagaimana sejatinya berkeluarga. Marco dan Putri belajar dari mereka. Dan untuk kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini, keluarga besar, mari kita mendukung mereka dengan doa-doa kita, dengan keyakinan bahwa perahu yang mereka mulai dayung hari ini dalam rumah tangga, biduk rumah tangga mereka, kita yakin dan percaya tidak akan apa-apa. Walaupun nanti ada gelombang-gelombang kecil, itu biasa, normal, wajar. Tapi kita yakin bersama Tuhan, mereka berdua akan sampai ke dermaga, ke pelabuhan yang mereka tuju. Marco dan Putri, sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Marco coba lihat Putri, tidak sempurna. Putri melihat Marco, tidak sempurna. Walaupun dalam persiapan perkawinan, salah satu di antara mereka dua mengatakan, mengapa engkau pilih pasangan ini? Romo, kalau tanpa dia, apa artinya diriku? Allah. Orang lagi jatuh cinta kok ditanya. Ya, memang seperti itu. Ada satunya mengatakan begitu. Romo, kalau tanpa dia, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mau sebut salah satu di antara mereka. Sudah jelas, tapi saya tidak mau sebut. Itu rahasia kami bertiga dan Tuhan Allah. Artinya apa? Artinya apa? Walaupun pasanganmu tidak sempurna, tapi cintailah Putri, cintailah Marco dengan cintamu yang sempurna. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita memasuki perayaan perkawinan. Antonio Marco Giuliano dan Anastasia Putri Kusumawardani. Sebelum perayaan perkawinan gereja kita langsungkan, saya persilakan kalian berdua terlebih dahulu mohon kepada orang tua doa restu bagi perjalanan hidup rumah tangga yang hendak kalian awali ini.
yang kami hormati, kami berdua telah bersatu hati dan saling memilih sebagai teman hidup. Kami percaya Tuhan telah mempertemukan kami dengan rencananya yang indah, dan karena anugerah-Nya, maka kami boleh saling mencintai. Maka kami mohon kesediaan Romo sebagai perantara Kristus untuk mengukuhkan dan meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut ajaran Gereja Katolik. Dengan gembira atas nama gereja, saya menerima ketulusan hati kalian. Sebelum meresmikan pernikahan ini, saya bertanya kepada para saksi, apakah menurut saudara-saudari ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Sepengetahuan kami, tidak terdapat halangan menurut hukum Gereja Katolik untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh karena itu, kami atas nama umat mendukung mereka berdua. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Antonio Marco Giuliano dan Anastasia Putri Kusumawardhani, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan dengan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilakan kalian berdua saling berhadapan, berpegangan tangan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Hari ini, di depan Allah, Romo, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Antonio Marco Giuliano, memilih engkau, Anastasia Putri Kusumawardhani, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mendampingi engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Hari ini, di hadapan Allah, imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Anastasia Putri Kusumawardhani, memilih engkau, Antonio Marco Giuliano, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Tangan berhadapan seperti tadi, berhadapan seperti tadi. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi serta umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang sah menurut Gereja Katolik. Dan semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Anda berdua, berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Pemberkatan dan pengenaan cincin. Ya Tuhan, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup di dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Antonio Marco Giuliano, ambillah cincin ini, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anastasia Putri Kusumawardhani, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anastasia Putri Kusumawardhani, ambillah cincin ini dan kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Antonio Marco Giuliano, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberikan kecupan untuk suami. Orang tua saya ajak untuk berdiri di tempat. Kita semua berdoa untuk Marco dan Putri. Allah Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu berlimpah turun atas Antonio Marco Giuliano, mempelai laki-laki, serta atas teman hidupnya Anastasia Putri Kusumawardhani. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka selalu. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan kitab suci, salib, dan rosarium. Allah yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiran Allah dan Bunda Maria di tengah-tengah keluarga ini, keluarga Marco dan Putri. Semoga iman akan salib dan firman Allah memberikan harapan dan penghiburan pada saat mengalami kesulitan,
dan membesarkan hati mereka berdua di saat duka, membangkitkan semangat cinta sejati. Semoga berkat rosario yang kudus ini, mereka selalu dekat dengan Bunda Maria dan memberi dorongan untuk saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Turunkanlah berkat-Mu memberkati semua sarana rohani ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai lambang cinta kasih Allah dan pernyataan keluarga kudus di dalam keluargamu. Kami ingin mewariskan kepadamu berdua sarana yang tak ternilai untuk bekal kalian di kala suka dan duka, dan mengukuhkan semangat cinta kasih sejati. Semoga bersama rosario yang kudus ini, kalian berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, Bunda kita, dan Bunda setiap keluarga Kristiani. Amin. Amin. Kita menyampaikan doa umat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Antonio Marco Guliano dan Anastasia Putri Kusumawardani. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima hari ini, maka marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga seluruh umat yang hadir dalam perayaan perkawinan ini senantiasa tumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu di hari bahagia ini. Sudilah Tuhan mengabulkannya bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dengan rela persembahan ini yang kami unjukkan kepadamu dengan gembira. Lindungilah dengan kasih sayang kebapaan-Mu mereka yang telah Engkau persatukan dalam pertalian sakramen yang kudus ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau mengendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami lakukan mada pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu Antonio, Marco, Guliano dan Anastasia putri Kusumawardhani yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan suci ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Kita bagi salam damai satu sama lain, damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih, yang diperbolehkan maju ke depan dan menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama, dan dalam keadaan layak menerima hosti suci.
Perintah baru aku berikan kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri seluruh perayaan syukur kita hari ini, teristimewa untuk mempelai yang berbahagia. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan. Semoga damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan hati kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup damai sejahtera dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Antonio Marco Giuliano dan Anastasia Putri Kusumawardhani sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Marco Putri, juga para orang tua dan saksi akan berdoa di depan Bunda Maria. Dipersilakan. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini,
Kami mohon juga doa restumu ya Bunda. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus, nun et in hora mortis, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae. Ave Maria.
supaya kelihatan seimbang. Ya. Oke. Maju dikit maju. Lalu menghadap. Ya. Sambutan dari wakil keluarga yang akan disampaikan oleh Pasutri Yanti Dinar. Atas nama keluarga Faustinus Entras Wahyu Jatmiko, keluarga Yohana Wahyu Kristiarini, dan mempelai berdua, Marco dan Putri, dengan penuh syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin yang mempersembahkan misa pada siang hari ini, saksi Bapak Ignatius Ris Dedi Ari Prastowo, dan Ibu Litwina Indriati Mustika Dewi. Para petugas liturgi gereja, lektor, pemazmur, misdinar, kloster, segenap anggota KUR, Regina Seli, organis, dan dikomandoi oleh Pak Victor. Luar biasa, terima kasih. Kemudian tim perangkai bunga, Sikomsos dan live streaming, Sekretariat Gereja Salib Suci Tropodo, teman-teman panitia dan petugas tata tertib, si keamanan dan si kebersihan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, kenalan dan segenap pihak yang telah berkenan hadir dan memberikan perhatian, bantuan serta doa restu dari persiapan hingga pelaksanaan sakramen pernikahan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada mempelai dan berkenan keluar melalui pintu samping kanan gereja. Demi menjaga ketertiban, mohon mengikuti arahan petugas. Terima kasih atas kehadiran serta doa restu dari seluruh umat yang hadir, dan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon tidak mengambil foto bersama mempelai. Terima kasih, Tuhan memberkati.